Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Waode Hildayani, peserta uji kinerja PPG Piloting ketiga tahun 2024. Saya terdaftar di LPTK Universitas Negeri Makassar dan saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Mawasangka. Nomor UKG saya adalah 201900921337 dan nomor pokok mahasiswa saya 2490224954608. Saat ini saya berdomisili di Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam video ini saya ingin menyampaikan kedua dokumen penting sebagai bagian dari proses verifikasi. Pertama, ini adalah KTP asli saya. Dan kedua, ini adalah lapor diri saya. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, ayo belajar. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Sudah siap belajar? Sudah. Ya, oke. Sebelum Ibu Guru mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru minta untuk semua siswa merapikan pakaian dan peralatan di sekitarnya. Rapikan ya. Oke. Sudah rapi? Ya, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Kita berdoa dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ketua kelasnya, laporkan siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Ya. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang benda-benda logam dan juga bukan logam. Sekarang Ibu Guru mau tanya, kira-kira masih ingat tidak pelajaran pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Kiana. Benda logam itu tembaga, besi, aluminium, emas perak. Dan yang bukan logam itu kertas, kaca, karet, dan plastik. Ya, betul sekali ya. Jadi, Kiana sudah mengingatkan kita kembali materi yang minggu lalu. Masih ingat ya? Oke. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini itu kita akan membahas tentang
benda-benda yang dapat ditarik magnet. Benda-benda, semua benda yang ada di sekitar kita. Ya. Yang dapat kita lihat itu contohnya pada pintu kulkas. Siapa yang pernah lihat pintu kulkas selalu tertutup rapat? Ya, semua pernah lihat ya? Angkat tangan yang pernah lihat. Ya, jadi peranan magnet ada pada pintu kulkas. Selain itu, tidak hanya pada pintu kulkas, tetapi juga ada pada kompas dan juga mainan anak. Ya. Contohnya, kalau kita lihat contoh mainan anak itu pancingan ikan. Ada yang pernah lihat mainan pancingan ikan biasa di taman? Ya, ada toh. Nah, itu juga menggunakan magnet. Jadi sangat banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu setelah kalian semua menyaksikan tayangan video, peserta didik nantinya dapat menganalisis sifat-sifat magnet dan dapat membedakan benda-benda magnetis atau non-magnetis. Nantinya juga kalian akan menjelaskannya secara baik dan benar. Kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, nantinya peserta didik dapat mengevaluasi pengaruh gaya magnet pada berbagai benda dan menyampaikan hasil evaluasinya secara jelas. Dan yang ketiga, setelah nantinya kalian melakukan percobaan langsung, kalian dapat merancang pelaksanaan percobaan dan kemudian menguji gaya magnet. Kemudian di akhir kalian dapat menjelaskan hasil percobaan kalian dengan tepat. Ya, baik anak-anak. Di sini Ibu Guru sudah membagi beberapa kelompok. Jadi ada 3 kelompok ya. Tapi sebelumnya kalian simak dulu video yang Ibu Guru tayangkan ini. Dan kemudian nanti di akhir Ibu Guru juga akan melakukan uji coba dengan menggunakan magnet. Oke. Jadi anak-anak sekalian tolong disimak ya videonya. Pengertian magnet dan sifatnya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis lithos, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya 2 kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki 2 kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya 2 kutub yang berbeda. Jika 2 kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika 2 kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan.
gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet, akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Bye-bye! Oke, sudah disimakkan videonya? Ya, jadi sebelum Ibu Guru melanjutkan penjelasan, Ibu Guru mau bertanya, apakah semua benda itu bisa ditarik oleh magnet? Tidak semua, hanya benda-benda tertentu saja. Jadi benda-benda apa saja yang bisa ditarik? Ya, besi, tembaga, aluminium. Ya, itu dia benda-benda yang terbuat dari logam. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang magnet, tolong dengarkan penjelasan Ibu Guru ya. Magnet sebuah benda yang ajaib. Nah, tadi di awal sudah ditanya toh, mengapa itu pintu kulkas selalu menutup dengan rapat? Karena adanya magnet. Jadi semua yang terjadi karena ada magnet di dalamnya. Magnet adalah benda ajaib karena dia bisa menarik benda-benda tertentu. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari logam. Jadi contoh bendanya, kalian bisa lihat itu ada gambar apa? Ada gambar apa? Itu. Ya, gembok, rantai, apa lagi? Iya, ada gambar gunting. Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa sebutkan selain contoh-contoh yang ada di depan? Apa lagi? Selain gunting, ya pisau, apa lagi? Ya, dan masih banyak lagi ya. Berikutnya kita masuk pada sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, bisa menarik benda-benda tertentu. Sifat yang kedua, memiliki dua kutub. Coba kalian lihat. Di sini ada dua kutub. Yang berwarna merah itu kutub utara dan yang berwarna biru itu kutub selatan. Yang berikutnya, benda yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet itu dapat dikatakan sebagai benda magnetis. Ya, bisa kalian lihat gambarnya apa-apa saja yang ada di situ? Baut, mur. Iya. Oke. Berikutnya benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet. Coba lihat ada apa saja? Plastik, kayu, kapur, gelas, kertas, daun. Ya. Berikutnya penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di awal tadi Bu Guru sudah sampaikan contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari itu pintu kulkas, karena pintu kulkas itu menggunakan magnet. Nah, tidak hanya pintu kulkas, tetapi juga pada mainan anak dan juga kompas. Di sini Ibu Guru sudah membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Nah, jadi ada 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik. Untuk kelompok visual, nantinya itu menerima LKPD yang berupa gambar. Gambar-gambar itu berisi gambar yang dapat ditarik magnet dan juga gambar yang tidak dapat ditarik magnet. Dan nantinya gambar itu kalian pilih mana saja yang merupakan benda magnetis dan juga bukan. Dan kalian harus menempelkan itu pada poster yang sudah Ibu Guru siapkan. Untuk kelompok auditori, kelompok
kelompok ini nanti menerima LKPD yang berisi pertanyaan dengan jawaban yang kosong. Ya, pertanyaan dengan jawaban yang kosong. Nantinya kalian akan mencocokkan kata-kata yang ibu guru sudah siapkan. Kemudian kalian melengkapi pernyataan itu mana yang cocok, dan kata-kata yang sudah kalian pilih kalian tempelkan di LKPD yang ibu guru sudah siapkan. LKPD-nya itu tentang topiknya masih tentang magnet. Oke. Kemudian untuk kelompok kinestetik, ya kelompok yang di ujung. Jadi nanti mereka itu akan menerima LKPD. LKPD-nya itu nanti berisi instruksi. Jadi instruksi mana yang merupakan benda magnet dan juga bukan benda magnet. Ya, jadi disediakan di situ ada 2 wadah. Jadi wadahnya itu kalian tinggal masukkan benda-benda mana saja yang merupakan benda magnetis dan juga non magnetis. Silahkan diskusi kelompoknya dimulai. Oh, ini dia di bawah. Jadi ini kalian gunting juga, terus tempelkan. Iya, sesuai dengan kotaknya. Adalah kertas dengan pensil. Iya. Jadi ice breaking yang kita lakukan pada hari ini itu tepuk tangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengarkan abah-abah ibu guru ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 detektif magnet yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita mulai dari benda magnetis dan benda non-magnetis. Di sini benda magnetis yang terdapat pada benda-benda di sini, yaitu ada penjepit kertas, pisau, gunting, gembok, paku, ini dengan baut, obeng, kunci rumah, peniti, dan sendok. Dan benda magnetis itu adalah gelas, buku, plastik, sisir, pensil, piring, kayu, daun, sepatu, dan karton. Kita lanjut ke sifat-sifat magnet. Di sini ada kutub selatan bertemu kutub selatan, dia akan saling tolak menolak. Tapi jika kutub selatan bertemu dengan kutub utara, dia akan saling menarik. Begitu saja penyampaian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Mengapa paku termaksud benda magnetis? Karena dia terbuat dari logam. Ya, karena dia terbuat dari logam. Bagaimana jawabannya, Kiana? Sudah puas? Sudah diterima jawabannya? Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kelompok 3. Ya. Apa pertanyaannya? Mengapa sisir masuk benda non-magnetis? Karena dia tidak terbuat dari logam, melainkan terbuat dari plastik. Ya, baik sekali. Karena dia tidak terbuat dari logam, melainkan terbuat dari plastik. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendukung Magnet. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan di sini kita bisa lihat magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda tertentu terbuat dari logam seperti besi. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet, hanya benda tertentu saja. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut non-magnetis. Contoh benda yang bisa ditarik magnet adalah pisau dan paku. Sementara contoh benda yang tidak bisa ditarik magnet adalah kertas dan pensil. Magnet juga mempunyai 2 kutub yang disebut kutub selatan dan kutub utara. Kutub yang berbeda akan saling tarik menarik, sedangkan kutub yang sama akan tolak menolak. Magnet sering dipakai untuk kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kulkas. Ya, baik sekali. Sekarang tutup. Sekian dari kelompok 2 Pendukung Magnet. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada pertanyaan kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1. Oke, silahkan. Benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Pisau dan paku. Ya, pisau dan paku. Ya, sudah benar sekali jawabannya. Kemudian kelompok 3, tidak ada yang ingin bertanya? Disebut apakah benda yang dapat ditarik magnet? Ya. Disebut benda magnetis. Ya, jadi benda yang dapat ditarik magnet itu disebut benda magnetis. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 petualang magnet. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini ada 2 wadah. Wadah pertama yaitu benda magnetis dan wadah kedua yaitu benda non magnetis. Mari kita buktikan bersama-sama. Di sini ada sendok. Sendok ini dapat ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari logam. Dan ada penjepit kertas yang dapat ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari logam. Terus ada paku yang dapat ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari logam. Dan ada kunci rumah yang dapat ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari logam. Dan ada peniti yang dapat ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari logam. Dan ada gunting yang dapat ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari logam. Terakhir ada baterai yang dapat ditarik oleh magnet karena dia terbuat dari logam. Kita mulai dari daun, dan ini tidak dapat ditarik oleh magnet karena dia tidak terbuat dari logam. Dan ada plastik yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak terbuat dari logam. Ada sendok plastik yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena dia tidak terbuat dari logam melainkan dari plastik. Dan ada kayu yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena dia tidak terbuat dari logam. Dan ada keramik yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena dia tidak terbuat dari logam. Dan itu ada kerang yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena dia tidak terbuat dari logam. Terakhir ada uang koin. Uang koin ini tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang tertentu. Misalnya uang koin ini.
Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok petualang magnet. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya Bu. Oke, Kiana. Mengapa koin tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena koin tidak terbuat dari magnet. Karena tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet, hanya benda-benda tertentu. Ya, jadi yang dapat ditarik oleh magnet itu hanya logam-logam tertentu saja. Berikutnya kelompok 2. Ya, silahkan. Kenapa gunting dapat ditarik oleh magnet? Mengapa gunting dapat ditarik oleh magnet? Silahkan dijawab. Karena dia terbuat dari logam. Karena dia terbuat dari logam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sudah. Oke. Jadi kesimpulan kita pada hari ini tentang materi magnet yaitu magnet adalah benda yang menarik logam-logam tertentu. Seperti apa tadi? Seperti baja dan besi. Yang berikutnya, memiliki 2 magnet, utara dan selatan. Nah, kemudian ada sifat-sifat magnet, menarik benda logam-logam tertentu, kutub sejenis tolak-menolak, dan kutub yang berbeda saling tarik menarik. Kemudian menarik benda dari jarak jauh. Ya. Dan magnet itu memiliki daya tarik yang kuat pada bagian ujungnya. Oke. Magnet dan non-magnetis. Contoh magnetis itu tadi paku, klip kertas, koin, dan juga lain-lain. Untuk contoh benda non-magnetis ada kayu, kertas, dan kaca. Kemudian penggunaan magnet yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama ada pintu kulkas, mainan, dan juga kompas. Oke, anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini, Ibu Guru akan membagikan lembar refleksi untuk semua siswa. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 mengisi lembar refleksi pelajaran yang Ibu Guru bagikan. Jadi Ibu Guru bagikan dulu. Yang pertama pertanyaannya di sini ada apa yang sudah aku kuasai. Jadi yang sudah dikuasai boleh di checklist, dan yang tidak dikuasai itu bisa di checklist juga. Sudah mengerti? Mengerti ya? Oke, silakan diisi. Oke, sudah semua? Oke, boleh dikumpul. Ya, sudah? Ya. Oke, yang sudah, mari sini Ibu Guru kumpul. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk pulang. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Berkemas. Duduk rapi. Siap berdoa. Let's go. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Amin. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Guru. Oke, sama-sama. 4.